Shalom guys, selamat datang di channel gue, Jackson Iskia, di dalam acara Sentuhan Surgawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung akhir tahun. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Dan kita akan meninggalkan tahun 2021. Dan saya percaya bahwa ada begitu banyak kesaksian yang mungkin bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atas apa yang sudah Tuhan lakukan dari awal Januari 2021 sampai saat ini, Desember, 31 Desember. Ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya juga secara pribadi, saya merasakan penyertaan Tuhan. Saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan adapun kalau sampai saat ini saya masih berbicara seperti ini, itu bukan karena kuat dan gagah saya. Itu semuanya hanya karena Tuhan yang menyertai saya, yang melindungi saya sepanjang setahun ini dengan begitu luar biasanya. Ada begitu banyak perkara-perkara ajaib, ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, yang terkadang saya tidak mengerti. Tetapi ketika Tuhan yang bekerja, ketika Tuhan yang beracara di dalam kehidupan saya, itu membuat saya terkagum-kagum kepada Tuhan. Itu membuat betapa saya sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya, atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya juga kita semua yang menonton, pasti kita juga mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa untuk memasuki tahun yang baru ini, ada begitu banyak rencana-rencana kita. Ada begitu banyak hal-hal yang akan kita lakukan nanti ketika kita memasuki tahun 2022. Pasti kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, pasti kita sudah memikirkan hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa yang akan kita lakukan nanti di tahun 2022. Dan saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi firman Tuhan yang saya bagikan saat ini saya ambil dalam kitab Amsal 16 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca tentang ayat ini, kita diajarkan tentang suatu kebenaran yang agung, bahwa sebenarnya kita tidak mempunyai kemampuan sendiri untuk memikirkan atau mengatakan apapun yang bijaksana dan baik tentang diri kita sendiri. Catat itu. Sebaliknya kita harus sadar bahwa semua atau segala kemampuan yang kita miliki itu semuanya berasal daripada Tuhan. Amin. Semua yang kita miliki, semua kemampuan yang kita miliki saat ini, itu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Itu semuanya adalah apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sendiri. Dia yang menyertai hati dan mulut kita, dan yang mengajarkan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan yang kita dapati saat ini. Bukankah semuanya itu bukankah semuanya itu karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Adapun kalau sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melakukan hal-hal yang harus dilakukan kita sebagai manusia, bukankah itu karena penyertaan Tuhan? Itu yang harus kita catat. Itu yang harus kita meteraikan di dalam hati kita, bahwa segala sesuatu
yang kita lakukan sampai saat ini, itu semuanya karena Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang begitu menyayangi kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara bisa berhasil dalam pekerjaan saudara. Saudara bisa sukses dalam usaha saudara. Ingat, itu semuanya karena Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang membuat kita berhasil, apa yang akan terjadi, saudara? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa hati manusia selalu memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi yang harus kita patut pahami saat ini adalah bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita diciptakan dengan begitu luar biasanya, diberikan akal budi, pemikiran yang luar biasa untuk kita bisa memikirkan hal-hal yang luar biasa untuk kita kerjakan. Manusia bisa berencana. Kenapa? Karena manusia diberikan kebebasan untuk bisa berpikir. Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan, untuk melakukan apa yang ingin manusia kerjakan. Dia memiliki kebebasan. Kita sebagai manusia memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal itu. Tapi tentunya bukan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tentunya bukan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tetapi sebaiknya kita sebagai manusia, kalaupun kita berencana untuk melakukan hal-hal yang luar biasa nanti, ingat, apapun strategi yang akan kita lakukan nanti di tahun 2022, apapun perkara-perkara yang akan kita lakukan nanti di tahun yang baru, ada begitu banyak mungkin yang sudah kita pikirkan bahwa, oh saya ketika saya memasuki tahun 2022, saya sudah mencatat, saya sudah catat dalam pikiran dan hati saya, untuk saya misalnya 1-2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan ke depan, saya akan mungkin memulai bisnis yang baru juga. Mungkin yang sekolah, saya akan banyak belajar lebih banyak lagi, supaya saya bisa lebih memahami, lebih mengerti apa yang pelajaran yang saya dapat. Ataupun Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita pikirkan nanti, akan kita lakukan nanti, satu hal yang harus kita pahami juga, manusia memang bisa merencana. Manusia bisa merencana untuk dia melakukan apapun. Tetapi yang paling penting yang harus kita ingat, bahwa Tuhanlah yang menentukan. Jadi manusia yang berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Ini yang harus kita pahami. Manusia bebas memikirkan apapun yang ingin dia lakukan, tentunya yang terbaik. Tetapi ingat, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan nanti, yang kita kerjakan nanti, ingat, semuanya itu Tuhan yang menentukan apakah kita akan berhasil atau tidak. Kita harus sadar bahwa manusia tidak bisa bekerja tanpa bantuan dan berkat Tuhan. Manusia, kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kita, sehingga kita bisa memahami, sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan nanti. Ingat, semuanya itu karena Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi rencana kita nanti tahun 2022, apapun yang menjadi strategi-strategi kita nanti untuk memasuki tahun yang baru, ingat, walaupun kita sudah berencana banyak hal, kita sudah memikirkan banyak hal, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan, dan kita tetap harus bersandar kepada Tuhan, bahwa keberhasilan kita tergantung di tangan kita, di tangan Tuhan. Yang akan membuat semuanya berhasil itu tergantung Tuhan, karena Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi kalaupun nanti tahun 2022 kita menjadi orang-orang yang sukses
di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, kita menjadi orang-orang yang berhasil. Ingat, jangan pernah melupakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena ingat, kita pun bisa bernafas sampai saat ini. Bukankah itu pemberian gratis yang Tuhan berikan kepada kita? Karena ada begitu banyak juga orang di luar sana yang mereka susah untuk bernafas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan dengan begitu mudahnya untuk membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan tidak perlu repot-repot untuk membuat manusia tidak berdaya. Karena Dialah Tuhan yang menciptakan kita. Dia menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Jadi kalau sampai saat ini kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan kuat dan diberkati oleh Tuhan, ingat, jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Perbanyaklah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan teruslah mendekat kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Daud, apapun yang dia lakukan, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan Tuhan. Ketika dia harus berperang, ketika dia berada di medan pertempuran, dia harus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Dan ada jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada Raja Daud. Jawaban-jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak Daud. Walaupun mungkin juga Daud mempunyai pemikiran-pemikirannya tersendiri. Daud juga memiliki kehendak dia sendiri untuk dia melakukan, tetapi sebelum dia melakukan hal itu, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya perbuat Tuhan? Dan Tuhan menjawab dengan begitu indahnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat sebagaimana firman Tuhan katakan juga di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Wow, ini janji firman Tuhan yang luar biasa yang harus kita pegang, yang harus kita yakini di dalam hati kita, bahwa apapun perbuatan yang akan kita lakukan nanti, serahkanlah itu kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini janji firman Tuhan yang luar biasa ketika kita berserah kepada Tuhan. Ketika semua perbuatan-perbuatan kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Luar biasa. Dan firman Tuhan juga katakan sebagai ayat terakhir bahwa dalam Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Biarlah semakin hari kita terus menambahkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ketika kita menjadi orang-orang yang pintar, ketika kita menjadi orang-orang yang hebat, tetap ingat, semuanya itu karena Tuhan. Kita bisa melakukan hal yang luar biasa, semuanya itu karena Tuhan. Jangan saudara merasa hebat sendiri. Saudara merasa sudah kuat, sudah berhasil, sudah sukses, dan saudara berkata, saya sudah tidak memerlukan Tuhan. Akhirnya Anda gak mau pernah beribadah lagi. Saudara sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Karena ingat, hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan orang lain. Hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan harta dan kekayaan kita, kekuasaan kita. Tapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap pikiran kita kepada Tuhan. Dan yakinlah, apa yang akan kita lakukan nanti suatu saat, kalau itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, tentunya firman Tuhan katakan, maka semuanya itu akan terlaksana. Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan serahkanlah
segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Haleluya. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan saya pada saat ini. Mungkin teman-teman juga yang mempunyai pokok-pokok doa yang luar biasa, teman-teman juga mungkin bisa mencatat, teman-teman bisa menulisnya di dalam doa pribadi saudara, dan sampaikan itu semuanya kepada Tuhan. Tuhan, saya akan melakukan ini itu di tahun 2022. Serahkan kepada Tuhan dan berdoalah minta pertolongan Tuhan, agar supaya Tuhan tolong campur tangan dalam apa yang akan kita lakukan nanti. Sehingga kalaupun suatu saat kita mengalami kegagalan juga, jangan kita kecewa kepada Tuhan, jangan kita mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi kita terus memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita akan terus berada di dekat Tuhan, kita terus ada di naungan Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak menjauh daripada Tuhan, karena kita bukan siapa-siapa. Kita ada sampai saat ini itu semuanya hanya karena Tuhan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan perbuat. Bagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, yang ingin didoakan, teman-teman juga bisa langsung menghubungi saya, atau teman-teman juga bisa DM di Instagram saya. Untuk kita sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Nya di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi doa-doa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Walaupun terkadang jawaban Tuhan tidak menyenangkan hati kita, tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, tentunya itu adalah yang terbaik di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat saat ini kalau kami bisa berada di penghujung tahun. Sebentar lagi Tuhan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Karena sampai saat ini kami bisa beraktivitas, itu semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, apapun yang menjadi rencana-rencana kami ke depan Tuhan, apapun yang akan kami lakukan nanti ke depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara dalam kehidupan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yang saat ini mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sakit saat ini Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan, Engkau sembuhkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang berbeban berat Tuhan, Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua saat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang mulia, terpujilah
Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah renungan pada saat ini. Semoga bisa memberkati kita semua yang menonton acara Sentuhan Surgawi ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman boleh bantu subscribe untuk saya boleh terus membagikan video-video ini. Teman-teman terima kasih yang terus mensupport saya, yang terus mendukung saya untuk saya bisa membagikan sesuatu yang semoga ya bisa memberkati kita semua. Teman-teman juga bisa like, teman-teman juga yang ingin komentar, teman-teman silakan berkomentar. Dan sekali lagi terima kasih semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di next video. Haleluya.